seseorang betul-betul dianggap santri kecuali meliputi 3 perkara. Yang pertama, serius belajarnya. Yang kedua, serius ngabdinya. Yang ketiga, serius tirakatnya. Nah, dalam diri kita 3-tiganya itu ada enggak? Serius belajarnya ya. Belajar benar, tertib, pagi, siang, sore, malam, sesuai jadwal. Bahkan kadang-kadang santri yang benar-benar santri, bukan jadwalnya pun dia ikutan ngaji. Daripada nganggur, ada pengajian, ikut ngaji. Bukan malahan nggak ngaji, banyak alibi. Nah, yang kedua, khidmahnya serius. Bukan hanya ke abi atau ke pesantren, tapi ke santri juga. Beresin sendal santri, beresin pakaian-pakaian santri, gitu. Itu ngabdi ke santri. Bahkan kadang-kadang lebih manjur ngabdi ke santri itu. Nah, yang ketiga tirakatnya nih. Abi ngelihat anak-anak santri zaman sekarang hampir 3-tiganya kurang. Makanya pertumbuhan ilmunya juga lambat. Tirakat tuh apa? Tirakat tuh berasal daripada kata taroka, bisa jadi meninggalkan apa-apa yang kita sukai. Lagi mondok sih nggak tirakat, keder, pelumas ilmunya tuh keder. Kalau pengen berhasil itu harus banyak tirakat. Di pondok semakin sulit hidupnya, maka semakin punya potensi berhasil. Wa man lam yadhuq murrata ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak mau mencicipi pahitnya mencari ilmu, maka bersiap-siaplah ia akan menjadi orang bodoh selamanya. Jadi itu di pondok tuh kangen sama orang tua wajar, pengen pulang wajar, ada malas-malas dikit wajar, tapi diperangi, jangan diikuti. Kalau kamu ngikutin berarti masih kecil, masih bocah. Mal farqu bainas shaghiri wal kabir? Apa perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa? Kalau anak-anak selalu mengikuti hawa nafsu. Kalau dewasa selalu mengikuti akal. Ngerti kan? Bedain nih. Kalau anak-anak selalu mengikuti hawa nafsu. Orang kalau lagi sakit tuh harus makan apa nggak usah makan? Harus makan, iya kan? Biar tambah. Ya trombositnya bagus, suhunya bagus, segar. Kalau mikir mah gitu tuh, ini makan. Biar untuk kesehatan kamu sendiri. Pakai pikiran, bukan pakai hawa nafsu. Kalau pakai hawa nafsu nggak mau makan, lagi sakit. Enggak. Tapi kalau yang sakit dewasa biasanya mau makan. Kalau yang sakit anak-anak susah makannya. Makanya sebenarnya enak nanganin orang dewasa kalau sakit daripada anak-anak. Bikin kesel. Orang kesehatan buat dia, baiknya buat dia, hidupnya buat dia, segernya buat dia. Dikasih kebaikan tuh nggak mau. Terus kalau lagi sariawan maksa we pengen coklat, maksa we pengen permen, maksa we pengen es. Padahal semua itu buruk untuk dia. Ya kan? Orang kalau minum es kan buruk buat dia. Tapi dia paksain minum es ya. Wong anak kecil aja. Nah, jangan sampai hidup kamu diliputi begitu. Artinya kalau kepengenan sesuatu jangan selalu dituruti. Kita ngedidik diri kita. Didik diri kita. Saya dan keinginan saya itu berbeda. Saya harus ngedidik keinginan saya biar tidak diumbar. Gitu. Saya lagi mondok. Bagusnya sarapan apa enggak? Saya lagi berjuang untuk mendapatkan ilmu, ngebahagiain orang tua, tirakat. Baiknya banyak jajan apa enggak? Oh jajan dikasih 10.000 beneran, 10.000 habis.
10.000 dari orang tua itu, kalau bisa 2.000, kalau bisa. Kalau enggak 5.000, sedikitin. Ulama-ulama dulu itu, yang nggak tahu seumuran Nabi waktu nyari ini pada tirakat, coba tirakat. Kadang-kadang di makam sendirian ngapalin, bukan kabur ya, ngapalin sendirian. Kadang-kadang belajar dia sendirian, apa nggak tahu, semangat banget. Makanya Abi kalau lihat coba, sekarang zaman sekarang kok santri beda-beda ya gitu. Nah semangatnya persis rada kayak anak Baghdad deh, semangat. Tingkatin lagi semangatnya, pengabdiannya, apanya gitu. Jadi nggak bermalas-malasan anak pondok. Maka pada umumnya seseorang akan dilihat berhasil apa tidak ketika di umur 13 sampai umur 30 tahun. Ketika dia lagi mondok 13-30 tahun, kamu bermalas-malasan dibalas. Kamu serius mencari ilmu dibalas. Apapun balasannya. Nah santri, kalau misalnya aqallukum ta'na wa akhafukum badanan, kan beneran santri maksudnya. Mau makan enggak? Jangan dikit-dikit makan. Lagi mondok sih mangan baik. Apalagi tadinya mondok itu kurus, berangkat pulang-pulang gendut lemu, ya lebih pantas. Yang bagus itu ketika berangkat lemu kayak novel gitu, pulang-pulang kurus, keren liatnya tuh. Masih mondok si awalnya kurus jadi gendut lemu, mondok ngapain kamu? Kerjaannya mangan apa? Pondok tuh bukan tempatnya makan. Jadi kita bukan ngomongin ilmu nih, ngomongin berkah. Bisa saja dalam keadaan engkau banyak makan, kalian mendapatkan ilmu. Tapi sulit bagi kalian ketika banyak makan lalu dapat berkahnya ilmu. Berkahnya, bukan ilmunya, berkahnya. Jadi kalau pengen dapat berkahnya ilmu, itu makannya sedikit. Udah nggak usah sarapan misalnya. Sarapannya jam 10 atau jam 1. Malamnya nggak usah makan, nggak apa. Ini dalam mencari ilmu. Nanti juga lama-lama kalau berhasil Allah kasih rezeki, kita warung sendiri ya. Oh kiai rata-rata gendut-gendut kiai. Sekarang kan lemu-lemu gendut-gendut kalau lihat kiai ceramah tuh. Dulu waktu mondok mereka kurus-kurus. Ya pilihan, mau lapar sekarang tirakat, nantinya kenyang, atau sekarang diumbar hawa nafsunya, nanti menjadi orang yang. Jadi orang yang paling Allah cintai di antara kalian adalah orang yang makannya paling sedikit dan badannya paling kurus.